Bertemu kembali dengan saya, Cahyo Budi Utomo, jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang kebangkitan nasional yang oleh bangsa Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 20 Mei. Mungkin saudara-saudara akan bertanya gitu ya, kenapa tanggal 20 Mei yang dijadikan sebagai momentum untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Saya yakin saudara-saudara sekalian pasti sudah tahu jawabannya, bahwa tanggal 20 Mei, tepatnya tahun 1908, adalah hari lahirnya atau dibentuknya organisasi pergerakan nasional yang pertama ya, dengan menggunakan organisasi modern, yaitu Budi Utomo. Nah, sampai di sini mungkin saudara masih bertanya lagi gitu ya, kenapa Budi Utomo ya? Atau kenapa organisasi Budi Utomo yang dijadikan patokan untuk diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Mari kita bincangkan bersama-sama ya. Saudara tentunya masih ingat ya, jadi bahwa bangsa Indonesia ini kan pernah dijajah oleh Belanda dalam waktu yang sangat lama kayak gitu ya. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang sangat lamanya itu ya. Tapi dalam masa penjajahan yang lama itu, kalau diringkas itu ada 3 fase gitu ya. Fase pertama adalah ketika Belanda berusaha untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan ekonomi, dalam hal ini perdagangan pada waktu itu ya. Jadi kota-kota perdagangan di berbagai pulau di Indonesia dicoba untuk dikuasai. Tujuannya apa? Untuk memonopoli ya perdagangan yang ada di Indonesia. Fase kedua yaitu masa di mana kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini adalah kerajaan-kerajaan ya pada waktu itu, dicoba untuk dihancurkan juga oleh Belanda melalui proses-proses penaklukan ya, melalui proses peperangan, menduduki wilayah-wilayah atau daerah-daerahnya, dan juga dengan cara-cara politik ya yang kita kenal dengan nama Divide et Impera. Nah, fase ketiga itu adalah fase di mana Belanda sebagai penjajah ingin menguasai semuanya, di semua lini itu ingin dikuasai gitu ya. Sehingga mulailah Belanda melakukan proses-proses dominasi politik, eksploitasi ekonomi, segregasi sosial, penetrasi kultural ya, gitu ya. Nah, pada fase inilah momentum lahirnya Budi Utomo. Jadi pada fase ketiga ini, karena ketika Belanda sudah melakukan semua kegiatan dengan cara-cara baru, dengan cara-cara modern, secara sistematis ya, untuk melanggengkan kekuasaannya itu, maka terpikir ya oleh para pemuda pada waktu itu, bagaimana kalau kita tetap menggunakan cara-cara lama melalui perang, perlawanan, pertempuran ya, itu sudah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan yang mendahului pada waktu itu ya. Maka dipikirkanlah dengan cara baru ya, atau cara modern yang ingin dipraktekkan oleh mereka. Nah, cara baru itu atau cara modern itu cara yang seperti apa? Yaitu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai itu menggunakan sebuah organisasi modern. Jadi organisasi modern itu adalah salah satu pilihan ya pada waktu itu ya. Dalam organisasi modern saudara tahu semua ya, di sana pasti ada anggaran dasarnya, ada anggaran rumah tangganya. Jadi segala hal yang untuk mencapai perjuangan jangka panjang semuanya ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Maka ketergantungan pada seorang pemimpin pada waktu itu sudah bergeser kayak gitu ya. Kalau dulu kan
tergantung banget ya sama pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya ketangkep atau terbunuh di dalam sebuah pertempuran, maka perlawanan itu berhenti. Nah, dengan adanya organisasi modern, hal-hal yang seperti itu bisa dihindari. Jadi tidak tergantung dari satu orang, tapi bergantung pada banyak orang secara bersama-sama yang ada dalam sebuah organisasi baru. Nah, itulah ya keunggulan atau kelebihan dari Budi Utomo, momentum untuk menggunakan cara baru sebuah organisasi yang modern dalam rangka untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berguna atau bermanfaat bagi masyarakat banyak, gitu ya. Kan tujuan dari Budi Utomo itu adalah meningkatkan derajat ya, meningkatkan harkat dan martabat dari bangsa. Pada waktu itu istilahnya masih Hindia Belanda atau bangsa Belanda gitu ya. Nah, ini jadi momentum inilah yang diambil oleh organisasi yang bernama Budi Utomo itu. Maka ya layak saja Budi Utomo kelahirannya itu kemudian dijadikan momentum peringatan bagi kebangkitan nasional Indonesia. Budi Utomo waktu itu telah mengambil momen itu yang sangat luar biasa itu ya. Jadi kalau menurut sarjana sejarah dari Jepang Nakazumi itu dia menyebutnya bahwa Budi Utomo telah memerankan sebagai katalisator ya dari kehendak atau aspirasi rakyat yang sebenarnya sudah ada, tetapi dia menunggu ya. Nah, ketika Budi Utomo lahir, maka mereka kemudian segera bergabung ya di dalam organisasi itu. Sartono menyebutnya bahwa Budi Utomo itu adalah pelopor ya. Sebagai pelopor itu yang pertama kayak itu. Yang kemudian diikuti oleh yang lainnya ya. Jejaknya itu diikuti kayak gitu ya. Sedangkan Soekarno itu menyebutnya itu bahwa kelahiran Budi Utomo itu diumpamakan seperti sebuah mata air. Mata air yang meskipun kecil, dia itu selalu mengalirkan air ya. Yang air itu lama-lama terkumpul menjadi besar dan menjadi sungai-sungai ya. Kecil mungkin kayak gitu ya. Tetapi dari aliran sungai itulah ya, dari sungai aliran yang tumbuh karena Budi Utomo itu, kemudian diikuti oleh aliran-aliran lain yang bergabung di situ sehingga menjadi sungai besar yang airnya menjadi semakin deras gitu ya. Terus semakin besar menuju ke laut ya, menuju ke tujuan yang dicita-citakan, tujuan yang mereka inginkan gitu ya. Demikianlah saudara sekalian ya. Jadi saya rasa kenapa Budi Utomo kita sudah membincangkannya gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kan kayak gitu ya. Saudara pasti bertanya, lalu sejak kapan sebenarnya ya momentum lahirnya Budi Utomo dijadikan atau diperingati dan dirayakan sebagai hari besar atau hari kebangkitan nasional atau kebangkitan bangsa Indonesia gitu. Kalau kita membaca sejarah, maka kita akan mengetahui ya, mendapatkan bahwa sesungguhnya peringatan tentang 20 Mei itu sudah pernah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka kayak gitu ya. Atau tepatnya adalah tahun 1918. Waktu itu pelajar-pelajar Indonesia, bukan di Indonesia, tapi di Belanda atau di Nederland sana, para pelajar Indonesia yang terdiri dari pemuda-pemuda kita dari tanah air ya, dari tanah air, tidak hanya di Jawa tapi juga dari Sumatera, dari Sulawesi dan seterusnya gitu ya. Mereka berkumpul terus kemudian membuat ide untuk memperingati 10 tahun lahirnya konsep kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu diperingati 20 Mei itu sebagai hari kebangsaannya Indonesia kayak gitu. Tumbuh munculnya kebangsaan Indonesia pada waktu itu 1918 kayak gitu ya. Nah, bahkan ketua panitianya itu adalah seorang dokter ya pada waktu itu yang sedang mengambil spesialis waktu itu adalah spesialis saraf gitu ya. Dia adalah putra
dari Minahasa. Jadi bukan dari Jawa kayak gitu ya, tapi dari Minahasa. Nah ini jadi sudah pernah ya. Dan artinya ini apa? Kelahiran budaya utama itu diakui kayak gitu ya. Diakui sejak dulu, bukan hanya masa-masa kemudian kayak gitu ya. Nah, kemudian tahun 1948 itu Soekarno sebagai presiden pada waktu itu mempunyai ide atau gagasan agar tanggal 20 Mei itu diperingati secara besar-besaran, dirayakan kayak gitu ya. Untuk apa? Nah, kalau kita melihat konteks tahun 1948, pada waktu itu kalau orang sekarang mengatakan Soekarno itu sedang galau kayak gitu ya. Baru saja tahun 47 bulan Juli Belanda menyerbu yang disebut sebagai agresi militer yang pertama, dan Republik Indonesia yang baru itu kemudian wilayahnya diduduki oleh Belanda kayak gitu ya, menjadi berkurang. Dan itu suatu hal yang sangat mengancam ya, suatu yang bahaya kayak gitu ya. Dan bahaya itu ternyata juga muncul tidak hanya dari Belanda tapi juga dari internal ya, atau dari bangsa Indonesia sendiri kayak gitu ya. Persatuan waktu itu terpecah belah karena kepentingan-kepentingan dari kelompok atau golongan-golongan itu ya. Saudara kalau baca sejarah mungkin akan tahu ya, jadi tidak sekedar perpecahan saja, tapi juga memang dalam bentuk yang nyata, ada perlawanan, pemberontakan kayak gitu ya pada waktu itu. Nah, Soekarno berpikir gimana nih caranya kita dalam suasana yang genting ini menyatukan kekuatan kita, terutama untuk menghadapi Belanda kayak gitu ya. Maka dia membutuhkan sebuah simbol ya, simbol yang bisa diterima oleh rakyat Indonesia dan kemudian menjadikan mereka itu merekatkan kembali persatuan pada waktu itu. Maka dianjurkannya pada waktu itu bahwa mari kita peringati bersama-sama kayak gitu ya, Hari Kebangunan Bangsa Indonesia, Hari Kebangkitan Bangsa Indonesia, tanggal 20 Mei itu ya. Nah, itu ditetapkan atau dinyatakan itu pada waktu itu di Istana Negara di Yogyakarta oleh Soekarno pada waktu itu. Dan hebatnya anjuran ini diikuti, ditaati ya, dituruti oleh semua kelompok ya, semua golongan, sehingga pada waktu itu peringatan 20 Mei sebagai Hari Kebangunan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional pada waktu itu dirayakan ya secara besar-besaran oleh semua kelompok, semua golongan dari bangsa Indonesia. Jadi konteksnya pada waktu itu adalah dalam rangka untuk mempersatukan, mempererat persatuan yang dulunya sudah dicapai oleh bangsa Indonesia itu yang kemudian mulai muncul pecah kayak begitu ya. Nah, tema tentang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini tentu bisa berganti-ganti, berubah-ubah ya. Jadi konteksnya atau tema-temanya yang seperti itu. Nah, sehingga sejak itulah kemudian 20 Mei itu menjadi Hari Kebangkitan Nasional dan selalu diperingati oleh bangsa Indonesia. Saudara sekalian, selamat memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022, dan semoga bangsa Indonesia terus mempererat persatuan dan bangsa Indonesia menjadi semakin jaya dan menjadi semakin kuat, tangguh ya, dan maju. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.